urat-urat saraf mereka dalam keadaan membuncah dan sebagainya. Maka ini tafsil di dalam memberikan doa adab dan iqab, ataupun juga akibat efek yang mereka berikan doa kepada anak dan istri yang ditinggalkan oleh kufar ini. Maka mereka mengatakan, Allahumma qtulhum hatta tarmilu nisa'ahum wa yatima atfalahum wa ila akhir matalan. Maka wahai Allah, matikanlah mereka orang-orang kafir sampai istri-istri mereka menjadi janda-janda dan anak-anak mereka menjadi yatim, dan terus seperti itu lafaz-lafaz. Maka hakadalah di mawjud fasara as-salatu tarawih faqat kulluha ala qurbi nisfis sa'ah. Maka dengan sistem seperti ini akhirnya doa tarawih yang tadinya barakah, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait, kullu lafaz jawami'ul kalim, maka diganti dengan lafaz-lafaz yang tafsil tadi, sehingga membuat semua yang hadir menjadi kelelahan. Maka kalau kita rujuk kepada doanya Nabi di hadis yang muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Anas dan yang lainnya tentang bagaimana Nabi membaca doa qunut an-nazilah misalnya, maka Nabi mengatakan alal musyrikin apa? Allahumma shdud wat atak ala mudhar waja'alha sinin kasini Yusuf. Maka seperti itu, Allahumma damirhum, Allah hancurkan mereka, itu saja. Allah jadikan mereka itu fakir, miskin, paceklik seperti di zaman Yusuf dan sebagainya, itu saja. Tidak ditafsil seperti tadi. Wahai Allah, jadikan darah-darah mereka di jantung-jantung mereka menjadi penyakit jantung koroner, dan di otak-otak mereka membuncah menjadi jaltoh ataupun stroke, dan disebutkan semua jenis-jenis penyakit ditimpakan kepada mereka, dan juga akibat dari kematian mereka anak-anak mereka menjadi yatim, dan istri-istri mereka menjadi janda, dan rumah-rumah mereka akhirnya dijual, dan sawah-sawah mereka digadaikan untuk mencari makan dan sebagainya. Maka perkara seperti ini tidak dari sunnah, menyelisihi jawami'ul kalim. Maka dari tiga sisi di sini dari segi lafaz ad-du'a. Maka oleh sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mentahdir al-i'tida fi du'a minas saja wa taqallub fi du'a. Untuk apa? Limaslahatil ma'mum. Maka telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, yang mana sanadnya dari Ibrahim ibnu Sa'ad ibnu Abi Waqqas, sami'ani abi wa ana aqul Allahumma inni as'alukal jannah wa na'imaha wa bahjataha wa kada wa kada wa a'udzu bika minan nar wa salasiliha wa aglaliha wa kada wa kada. Dan di riwayat yang lain disebutkan as'alukal jannah min samariha wa na'imiha wa azwajiha wa nahwa hada wa a'udzu bika minan nar min salasiliha wa aglaliha wa sa'iraha wa lahibaha dan sebagainya misalnya. Maka di sini sahabi Sa'ad ibnu Abi Waqqas mendengar anaknya Ibrahim berdoa dengan tafsil. Tadi kami sebutkan tafsilnya, wahai Allah berikanlah surgamu, disebutkan dari pepohonannya, dari minumannya, dari bidadari-bidadarinya, dari yang dia ketahui dari sifat surga. Dan wahai Allah jauhkanlah aku dari api neraka dan dari sairnya, dari lahabnya, dari jahanamnya, dari salasilnya dan yang lainnya. Maka ini doa secara tafsil, dan Nabi memerintahkan untuk bijawami'il kalim. Maka apa yang dikatakan oleh seorang sahabi yang agung ini? Qala ya bunai, wahai anakku, kenapa kamu berdoa seperti itu?
Ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sayakunu qauman ya'taduna fid du'a fa iyyaka an takuna minhum. Maka aku mendengar akan ada manusia di zaman yang akan datang, maka mereka ya'taduna fid du'a, berlebih-lebihan dalam melaksanakan doa. Maka iyyaka an takuna minhum, awas jangan sampai kamu seperti yang dikatakan oleh Nabi. Kemudian disebutkan oleh bapaknya, innaka in a'taital jannah a'taitaha wa ma fiha minal khair. Maka jika kamu ingin dunia, ingin surga, mintalah, wahai Allah, berikanlah kepadaku surga dan kebaikannya, cukup, tanpa dan tanam-tanamannya, dan juga zanjabilnya, dan bidadari-bidadarinya, dan khoimah-khoimahnya, dan istana-istananya, sampai kapan? Dan begitu pun jika kamu mendoakan dijauhkan dari api neraka, maka cukup a'idta minha wa ma fiha minasyarr. Kamu berlindung dari api neraka dan apa-apa yang buruk padanya. Maka wahai Allah, jauhkanlah aku dari api neraka, seperti Nabi di dalam doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jauhkan dari api neraka. Tidak jauhkan dari api neraka dan salasilnya dan sairnya dan jahanamnya dan malaikat-malaikat yang ada di dalamnya, bla bla bla. Maka tidak seperti ini. Maka ini nasihat dari salaf yang merupakan nasihat emas. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari Musaddad, hadatsana Yahya an Syu'bah an Ziyad ibni Mukharib an Abi Nu'amah an ibni li Sa'ad, yakni Ibrahim, dari bapaknya Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Maka semua dari riwayat juga yang lain Abu Ya'la, dan semua sanadnya kembali kepada Syu'bah an Ziyad ibnu Mukharib an Abi Nu'amah an ibni li Sa'ad ibni Abi Waqqas, yakni Ibrahim. Maka sanad ini semua rijalnya thiqat, hada sanad sahih. Dan telah datang jalan yang lain, tidak usah kita bahas, yang jelas athar ini menunjukkan bagaimana Sa'ad ibnu Abi Waqqas memahami. Jangan kamu menjadi orang-orang yang ya'taduna fid du'a, wahai anakku. Maka cukuplah meminta kebaikan surga dan kebaikannya, dan berlindung dari api neraka dan kebaikannya, cukup. Maka telah datang pula asar dari salaf, dari Ibni Abbas, tentang permasalahan membuat doa menjadi bagaikan lagu, bagaikan anasyid. Maka berkata Ibnu Abbas, fangdur as-saj'a minad du'a fajtanibhu fa inni ahitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu la yaf'aluna illa dzalika, yakni la yaf'aluna illa dzalika al-ijtinab. Telah datang asar dari Ibnu Abbas, dikatakan, lihat kepada as-saja. Apa makna saja? Saja itu bagaikan pantun. Ada akhirnya ada akhirnya un, ada akhirnya ik. Misalnya seperti itu dinamakan saja. Maka janganlah melaksanakan saja fi du'a fajtanibhu, maka jauhilah. Karena Nabi dan para sahabatnya dulu tidak membuat-buat di dalam doa dengan saja, dengan akhirannya nun, akhirannya mim, akhirannya lam, tidak. Dan itu Nabi yang disyariatkan doa padanya dan para sahabatnya. Maka di sini bagaimana dengan didendangkan doa? Maka doa yang didendangkan seperti tadi, dan seperti banyak dilakukan oleh imam-imam ataupun para anasyid, menyebutkan doa. Dan bahkan banyak juga dari anasyid Indonesia, contohnya Astaghfirullahaladzim, ada juga ainnya tidak terbaca, azim, ada zaknya dan sebagainya. Maka Astaghfirullahaladzim dinyanyikan menjadi suatu perkara yang seakan-akan bukan doa. Al-muhim ini contohnya. Maka ini bagian yang pertama. Dari permasalahan doa telah masuk kepada beberapa perkara yang menyelisihi syariah.
Ada yang ingat apa saja? Pertama, bahwa doa itu jawami'ul kalim. Maka mereka banyak dari imam-imam yang memberikan tidak jawami'ul kalim. Yang kedua, di hadis Ibnu Abbas tadi, as-saja' dan juga an-nagmah, tidak didendangkan dan tidak dinyanyikan. Dan tadi juga telah kita bahas, jika didendangkan dan dinyanyikan itu adalah penghinaan. Bagaimana kita mendatangi pemimpin dan raja, kita meminta uang dengan melagukan. Ke teman saja sudah seperti penghinaan, apalagi kepada pemimpin. Nah, di sini bagaimana kepada Allah Jalla wa Ala. Maka ini termasuk i'tida di dalam doa, di mana kita berdoa dengan ucapan-ucapan yang didendangkan, dilagukan dan dijadikan seperti pantun, dan juga tadi dengan lafaz-lafaz yang tafsil. Wahai Allah, berikanlah aku surga yang demikian keindahannya. Dan begitupun para qurra ataupun yang membacakan doa, seperti itu keadaan mereka. Dicari dari sajak ataupun ujung-ujungnya nun, sama-sama nun, atau bahkan seperti tadi, la danban illa satartah, la dainan ila qadaitah, la kada ila kada, wa la kada ila kada. Tidaklah demikian engkau jadikan kecuali engkau demikian. Tidaklah engkau menjadikan demikian kecuali engkau jadikan demikian. Terus sampai kapan? Maka ini dari i'tida di dalam doa, bantahan kita dari segi doanya. Bantahan yang kedua dari segi apa? Dari segi sholatnya. Perlu diingat wahai imam yang suaranya indah, dan kalian magrur dengan diaminkan oleh ratusan orang, bahwa kamu sekarang dalam keadaan sholat berjamaah, sholat tarawih. Kalau kamu membaca doa 2 jam dan kamu sholat malam di rumahmu, mungkin kamu gak akan melaksanakannya. Ya apa tidak? Meskipun suaranya suara emas, ngapain capek-capek setengah jam misalnya? Ya apa tidak? Ini menunjukkan bahwa mereka tidak ikhlas. Dan ini yang terjadi. Kami pernah mengetahui dari sebagian ikhwah, ada yang disuruh sholat tarawih, maka kita sibuk, kita juga mengisi sholat tarawih seperti di tempat-tempat di Maghrib dan yang lainnya di Hadramaut. Maka kita sibuk dengan murajaah Al-Quran karena jadi imam.